Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini ya, saya Suparman Durian menyempatkan bikin video ya tentang pembentukan cabang ataupun penarian cabang yang supaya lebih akurat lagi ya. Inti permasalahan ini yaitu tentang pembentukan cabang, supaya cabang tadi yang saya maksudkan lebih datar ataupun tingkat kemiringan lebih maksimal 90 derajat kemiringannya. Terima kasih sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya, yang telah mampir ke channel saya yaitu Suparman Durian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, untuk membantu ataupun menjadi edukasi saya dalam membuat tutorial dalam perawatan durian. Jadi ini sebelumnya saya jelaskan, ini yaitu varietas montong ya, ini, ataupun kita kategorikan ya varietas kani ya. Jadi tentang permasalahan pembentukan cabang ya, ini kan yang saya maksudkan tadi, kalau enggak kita tarik ya, ini kan enggak datar ya, dia makin naik ke atas, itu maksud saya. Nah ini dia, jadi kita harus tarik dia ya, tingkat kemiringannya. Nah seperti ini, supaya lebih akurat lagi ini dengan secara perlahan-lahan. Jadi intinya tentang pembentukan cabang itu di usia dini itu ya udah kita bentuk ya, jadi supaya cabang tadi tidak membesar dan kita pun menariknya lebih gampang lagi ya. Tapi kalau sudah membesar cabang mungkin agak sulit tentang penarikan cabangnya. Ini saya lokasi di wilayah Kecamatan Tanah Putih ya, termasuk wilayah Kabupaten Rokan Hilir juga. Saya berdomisili di sini ya. Jadi untuk wilayah sini, untuk masalah kebun durian, mereka mempercayakan saya dalam perawatan ataupun pembentukan, baik mulai kecil, pemupukan, dan perawatan sehingga sampai besar. Jadi baiklah kita contohkan ya, seperti ini. Ini kan cabang di atas ini udah jelas dia. Oh ya sebentar ya sahabat tani, ini kemarin udah kita pruning ya, baru pelan-pelan ya, biar kita tarik cabangnya ya. Nah itu, jadi semalam itu udah sekitar 4-5 hari yang lalu udah kita pruning. Jadi kita bentuk aja cabangnya seperti ini dia. Nah ini ketepetan tadi udah saya ikat-ikat ya, tinggal ngikat aja ke sini dia. Nah ke sini dia kita ikatnya. Jadi untuk di atas sudah rata dia. Nah seperti itu dia ya. Nah seperti itu. Jadi intinya kalau bagi saya itu penarian cabang itu lebih perlu lagi ya, itu menurut saya. Jadi seperti ini dia contohnya, kita tarik aja. Nah, supaya ini lebih dominan lagi ya. Nah, jadi ini perlahan-lahan kita tarik seperti ini aja dulu. Nanti langsung nanti kita lekukkan lagi ke bawah. Dan seperti ini juga dia harus kita tarik nanti dia ke sini ya. Nah, tarik dia ke sini dia, lebih akurat lagi dia seperti ini. Nah itu, jadi kalau memang dia itu tidak ada penarikan cabang ya, kemungkinan sulit ya untuk berbunga itu lambat ya. Jadi intinya supaya cepat berbuah itu kita harus maksimalkan tentang percabangannya. Nah jadi seperti ini dia. Nah kalau enggak dia tetap ke atas ya, jadi terbentuk huruf V. Nah seperti ini. Jadi baik yang sering kawan-kawan selalu bikin vlog ya, semua seperti itu. Nah mereka ada tutorialnya tentang penarikan cabang ya, seperti itu dia contohnya. Jadi supaya kebun durian tadi itu cepat berbuah, kuncinya ya kita tarik-tarik ya, supaya dia tuh kemiringan 90 derajatnya. Nah itu, jadi ini kebun durian campur ya. Itu di tengah sana dia kebun duriannya itu. Nah itu kalah besar dia sama alpukat ya. Nah ini alpukat seperti ini. Ini jenisnya jenis
Miki ya, ini jenis Miki daunnya, jenis Miki. Nah itu, jadi ini daunnya sepertinya ini aligator, ini aligator. Nah itu, jadi nanti ada kita contohkan seperti ini yang udah kita tarik tadi, yang udah kita kerjakan. Nah itu seperti ini dia ya, memang harus kita ratakan. Nah ini dia contohnya nih, ini dia. Jadi memang cepat membesar dia karena kita tarik. Nah itu dia rata dia, ini di bawah. Nah dia seperti ini. Jadi kalau nggak kita tarik dia akan naik ke atas ya, itu intinya. Jadi lebih dominan lagi masalah penarian cabang. Jadi memang ya ada juga ya, kalau memang ada kesalahpahaman, ada juga rekan-rekan yang selalu bikin video itu walaupun dia naik ke atas tetap berbuah ya, ataupun berbunga ya, memang tetap berbunga ya, tetapi bagi saya lebih dominan lagi seperti yang rata gini ya. Nah itu, kalaupun dia pun cabangnya tadi ini naik ke atas, memang tetap berbunga ataupun berbuah, tetapi dia dengan usia itu mungkin melebihi target ya, ataupun dia pohon tersebut udah cukup lah umurnya, ataupun 5 tahun ke atas ya, itu menurut saya. Tapi kalau dalam usia 3 tahun, kalaupun cabang tadi tak terbentuk seperti ini, ya mungkin berat juga ya, itu bagi saya gitu ya. Tapi menurut rekan-rekan yang lain ya itu terserah ya, tapi menurut saya seperti itu. Di kebun ini yang kita uruskan ya, ini saya tuh kesini tuh dalam sebulan hanya 4 kali untuk mantau dan untuk mengerjakannya. Saya diminta tolong yang punya. Kalau kebun yang lain saya ada targetnya juga ya. Ini rata-rata nggak bisa rimbun ya pertumbuhannya, karena kemarin tuh saya ada bikin video, ada tuh di video sebelumnya, bahwa ini memang nanamnya kedalaman. Nah seperti ini dia, dalam betul ini. Nah itu jadi ketimbun ya, ketimbun dia, batang utamanya ketimbun. Jadi faktor yang utama dia nanamnya kedalaman, dan yang keduanya rata-rata pohonnya kena apa ya, kena jamur upas ini. Nah ini seperti di sini-sini tuh kena jamur upas. Nah, itu jadi udah pernah saya katakan, kalaupun nanam kedalaman, tentang pemupukan sulit untuk meresapnya pohon tersebut, dan untuk soal penyiraman dia pun sulit juga untuk menjangkau akarnya ya dalam penyiraman itu maksud saya. Jadi kebun ini kalau penanaman itu ya memang udah lama ya. Nah itu ada tuh dulu saya kerja di wilayah Sintong ya, itu saya urus 3 hektar. Itu penanaman tahun 2019. Sekarang udah 2 kali panen ya, 2 kali berbuah. Ini penanaman mungkin sekitar 2019-2020 ya, mungkin 2020. Cuman karena ini nggak sehat, selama ini nggak paham dan perawatan, nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Dia kurus ya, batangnya udah besar gitu, seperti itu. Ini udah kita tarik tali juga tadi nih. Nanti kita kasih juga unsur haranya supaya lebih maksimal lagi. Nah itu, ini dia. Jadi ini batangnya sebetulnya besar ya Don, seperti ini. Cuman dia di atas ini nggak mau subur, dia di atas ini, dia kecil di atasnya. Nah seperti itu. Nah, karena rata-rata sini kena jamur upas semua, kena jamur upas di percabangannya. Dia seperti ini dia jamur upasnya. Ini jamur upas semua nih, di dahan seperti ini dia, merah-merahan. Jadi ini memang ini seperti ini dia. Nah ini kena jamur upas juga ini ya sahabat tani ya. Nah ini, jadi memang kuncinya dalam perawatan itu lebih dipahami ya. Nah ini contohnya nih, satu udah nggak kita selamatkan lagi ya, nanti kita urus pun lebih banyak lagi pembiayaannya. Nah, ini nanti kita ganti aja. Nah ini seperti udah kering dia. Nah ini ke atas mati dia. Nah itu, jadi efek-efeknya banyak ya, jamur upas, nanamnya kedalaman. Nah kan itu, jadi selama ini tuh memang
hanya hidup aja dia ya. Daun pun kalau jenis montong ya kan, ini nggak sehat ya, daunnya kecil. Nah itu karena unsur haranya kurang. Nah jadi kalau durian itu cepat berbuah, intinya tadi permasalahan kita hanya pembutuhan cabang ya, cabang dan penarian cabang, tingkat kemiringannya lebih dominan lagi, nilai datarnya. Nah itu menurut saya. Kalau bisa terbentuknya seperti horizontal ya, jangan vertikal ya. Maksud vertikal itu kan dia pasti huruf T kan. Jadi kalau horizontal dia kemiringannya 90 derajatnya kelihatan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi permasalahan soal terlambatnya pembuahan itu kuncinya ada di dahan sini. Nah itu jadi kalau dia tuh dahan ini lebih bisa ke bawah gini, dia lebih cepat ya, lebih cepat gitu, itu intinya. Nah itu jadi kalau umumnya dia tuh ke atas gini ya, seperti ke atas gini, dia sulit, dia akan lambat ya. Nah itu jadi hanya sampai sini aja yang bisa saya utarakan. Kalaupun ada keluhan ataupun ada permasalahan di kebun bapak, ya saya siap untuk membantu, dan bisa dilihat di HP saya, yaitu di deskripsinya saya cantumkan nomor HP saya. Cukup sampai sini saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.